Kali ini saya mau memberikan beberapa catatan seputar atau terkait proses penangkapan terhadap Charlie Chandra semalam, ya, 17 Mei 2025, Sabtu malam. Eh, Catatan itu secara to the point begini. Pertama, di dalam sengketa hukum, di dalam konflik hukum, secara praktis bagaimanapun seringkali harus mempertimbangkan power, kekuatan lawan dan siapa kita. Posisi kekuatan ini, entah itu posisi kekuatan ekonomi maupun posisi kekuatan pangkat jabatan atau kekuatan politik. Ya, power politik atau power finansial, power ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menghadapi masalah hukum, mestinya ada pendekatan analisis yang baik, langkah-langkah yang sangat strategis, yang cerdas dan cerdik gitu. Ya, contoh-contoh misalnya, mengapa Charlie Chandra itu tiba-tiba mau ditangkap? Ya, pasti karena itu dikatakan oleh pengacaranya sebenarnya sudah ada kesepakatan itu harus perkara perdata dulu diselesaikan gitu ya. Dan Charlie Chandra selama ini kooperatif. Kalau saja dia dipanggil dia pasti mau datang. Nah, kenapa kok kenyataannya polisi nggak mau melakukan itu? Abai pada kesepakatan bahwa perkara perdata dulu yang diselesaikan, yang oleh pengacaranya didasarkan pada SMA Mahkamah Agung tahun 56 itu. Ya, mengapa seperti itu? Mengapa polisi abai? Ya, kenapa polisi terkesan tergesa-gesa menangkap? Meskipun Charlie Chandra itu mau diserahkan hari Senin, kan bisa saja dia dipanggil hari Senin lalu diserahkan berkasnya bersama-sama dengan dia. Kan katanya selama ini Charlie Chandra itu kooperatif. Nah, itu kenapa tidak didialogkan sebelumnya, gitu ya? Nah, yang ketiga, ada sikap diskonsistensi kalau menurut hemat saya antara pendapat-pendapat pengacara ketika di dalam rumahnya Charlie Chandra yang ngotot mengatakan bahwa memang itu harus perkara perdata dulu, gitu ya, dan bahwa Charlie Chandra itu berkasnya berkas lama, gitu, ya, yang sudah katanya pernah di SP3 dan sebagainya. Tapi ketika di hadapan polisi lain lagi, ya, gitu. Apalagi ketika ditunjukkan itu sudah P21, lalu menjadi lain lagi, masuk lagi komunikasi dengan Charlie Chandra yang berbeda lagi. Jadi saya begini, bisa saja Charlie Chandra itu menangkap kesan gitu ya bahwa lawyernya menjadi ambivalen gitu. Ini kan harusnya Propam memproses yang bersangkutan, kenapa justru sekarang tampil di garda paling depan untuk menangkap dan memenjarakan Charlie? Ini gimana nih? Kamu mau tetap Gufron atau Bang Samsir? Silakan. Yes, saya jawab dulu. Jadi begini, saya kan sudah dimintai keterangan atau klarifikasi oleh penyidik divisi Propam Mabes Polri. Ya. Itu sekian pertanyaan. Di akhir pertanyaan dia menanyakan apa yang saudara Gufron ingin harapkan setelah pengaduan ini. Saya bilang pertama agar Yan Hendra untuk pecat secara tidak hormat. Oh. Yang kedua, Yan Hendra untuk tidak menangani kasus yang serupa. Gitu ya, karena ada konflik kepentingan. Maka ini kan sangat terkait nih, kasus Charlie Chandra dengan Pak Haji Fuad ini ada hubungannya soal perampasan tanah ya, yang dilakukan oleh pengembang PIK 2. Semestinya Yan Hendra itu tidak bisa menangani perkaranya Pak Charlie Chandra karena konflik kepentingan. Ya. Dan itu sudah dituangkan dalam BAP saya di hadapan penyidik. Waktu di Polda Banten Tebari ya? Bukan. Propam Mabes Polri gitu. Jadi kami juga keberatan juga kalau kemudian tiba-tiba Yan Hendra yang kita adukan ke Propam malah dia seolah-olah sebagai pemimpin untuk penangkapan ini. Caranya saudara Charlie Chandra ini, sebenarnya perkara ini kan dimulai dari laporan polisi tanggal 28 April 2023. Proses itu sudah berjalan. Pelapornya adalah? Pelapornya tentunya ada ya, tapi nggak masuk dalam dasar dari penangkap dalam surat hari ini. Tapi setelah itu proses itu sebenarnya sudah di SP3 kan ya, sudah di SP3 kan 2023 itu. Kemudian muncul sprindik lanjutan pada tanggal 28 April pada tanggal 2025, jadi 2 tahun setelah itu ada sprindik lanjutan. Kemudian setelah itu ya kami juga memang bergabung sebagai kuasa hukum itu setelah sprindik lanjutan itu. Dan klien kami ini begitu kooperatifnya terhadap pemanggilan Polda Banten ini, sehingga
kami ikuti. Nah, pada waktu itu juga saya sampaikan ada proses gugatan perdata yang harus diselesaikan, sehingga itu juga pada saat kita dipanggil pun kita juga sampaikan kalau ada seperti ini, tentu waktu itu kita ingin jawaban ya. Jawaban itu tidak kita terima sampai hari ini. Dan memang waktu itu Pak Charlie udah siap, cuman memang mungkin ada informasi baru entah dari mana, tinggal tiba-tiba berubah. Jadi ini di luar kemampuan saya. Jadi dua arah sekarang gitu ya. Kok nggak sama standarnya? Di dalam apa, setelah keluar ngomong apa, masuk lagi ngomong apa, begitu kira-kira. Ya, ada kesan semacam itu. Yang ketiga, saya begini, saya salut kepada Pak Samsul Jalal yang terlibat di situ, tapi sayang itu perilaku Pak Samsul Jalal itu kontraproduktif gitu. Saya heran polisi ini ya, kok nggak malu-malunya gitu kan. Ini juga kaki tangan Aguan. Aguan itu siapa sih? Dan dia polisi ini apa? Kan harus pro rakyat dia kan? Pro masyarakat kan? Kok pro Aguan dia kan? Ada apa? Oke. Ini yang perlu dipertanyakan. Maka saya tancap tuh. Ada anak buah saya tuh. Makanya sekarang tadi anak buah saya laporan, Pak, saya panggil anggota saya. Ya panggil ke sini saya bilang. Kita perang sebenarnya. Pak Samsul Jalal ini Mayor Jenderal Purnawirawan, pernah menjadi Dan Puspom ABRI ya, bukan cuma TNI, Puspom ABRI. Polisi ini polisi Aguan nih kan. Ini si Aguan itu siapa? Aku kan saya bilang cacing naga itu. Ini tanah orang dipaksa, dia dirampok ini gitu. Dia mempertahankan ini. Nah, ini si Charlie ini dituduh bahwa dia memalsukan surat macam-macam lah, tuduh polisi gitu. Maka ini polisi Aguan, Elian Andrian Nafiah itu ke siapa itu? Itu pik 1, pik 2 itu kan saya juga deh. Mana ada dimulai di Mas Edi. Saya Pak. Kita kan ke sana. Saya dengan Narko, dengan Harto juga, dengan Laksamana Slamet. Jadi jelas Pak. Itu dari negara, dalam negara itu, pik 1, pik 2 itu. Itu udah Cina sana semuanya. Sana narkoba masuk, apa semua masuk di sana. Ya itu memang Cina ini, Jokowi itu kan Cina jelas betul. Hendro Priyono tahu, Agung Gumelar tahu, siapa lagi? Si Hendro Priyono tahu, dia menteri kabin kata. Jadi itu penjilat semua, pengkhianat munafik itu. Beritahu tuh, nggak ada semuanya. Baik, Jokowi itu simbol dari PKI. Dia anti PKI, ayahnya PKI, ibunya Ketua Gerwani. Itu dalam peristiwa dulu, itu yang pembunuh di Wonogiri itu dia tuh. Jokowi itu asal daripada Boyolali itu. Dia ibunya meninggal itu bukan ibu dia, ibu bayaran itu. Ibunya Ketua Gerwani, bapaknya tokoh PKI. Yang menyebut Aidit, itu dia pengal Aidit tuh. Waktu itu siapa? Waktu peristiwa itu yang melarikan diri ke Solo itu dia betul perkara saja Pak. Perkara saja Pak. Iya udah, makanya ini nggak benar, polisi ada apa? Kami sudah ada surat perintahnya itu Pak. Iya dia ada perintah, beritahu ke Polda kamu. Tidak proporsional di dalam membelanya Charlie Chandra karena ketika berhadapan dengan polisi menantang perang gitu. Kan nggak masuk akal itu. Polisi itu mereka itu kan hanya menjalankan tugas gitu. Kok ditantang perang fisik gitu, nggak diadu seperti Pak Samsul Jalal itu masih menjabat sebagai Dan Puspom ABRI dulu. Padahal dia sudah pensiun lama sekali. Artinya beliau sudah menjadi orang sipil, gitu kan? Ya nggak bisa lagi tentu mengerahkan pasukan-pasukan resmi. Dan kalau toh ada pasukan resmi, kan bukan kewenangan PM lagi itu polisi. Itu contohnya. Yang kedua, ya kenapa Pak Samsul Jalal itu harus mengumbar buat saya ujaran kebencian gitu kepada Aguan, kepada siapa Tommy Winata, kepada Jokowi. Kan aneh, nggak pada konteksnya. Saya menyadari kasusnya Charlie Chandra itu bisa terkait dengan dengan Aguan. Gitu. Karena kata lawyernya kan pelapornya itu Muanas, gitu. Yang adanya adalah lawyernya Aguan. Tapi tidak pada konteksnya menurut saya, tidak pada tempatnya kalau Pak Samsul Jalal itu harus melakukan ujaran kebencian gitu, menyerang Jokowi, PKI, gitu ya, Cina dan sebagainya. Lalu Aguan itu juga begitu semuanya Cina, itu kan rasis dan sangat tidak patut ya dikemukakan oleh seorang purnawirawan
jenderal gitu loh. Ya, tidak patut menurut hemat saya. Gitu. Jadi bahwa membela Charlie saya salut, tapi yang proporsional, yang pada tempatnya. Ya. Nah, itu aja beberapa catatan singkat saya. Satu dan lain, ini untuk kepentingan masyarakat agar ketika Anda mengalami atau punya konflik hukum, cobalah berpikir rasional, gunakan pendekatan analisis yang baik, menggunakan persiapan-persiapan dengan semua perhitungan yang baik, ya, sehingga Anda tidak cuma diberikan nasihat oleh lawyer Anda itu hitam putih begitu. No, di dalam konflik hukum, secara praktek itu banyak hal harus bisa disiasati dengan baik, tidak hitam putih, ya, tidak main kayu begitu menurut hemat saya. Ya, lebih baik menggunakan kecerdasan, keberanian tetap, ya, lurus tetap, tapi kecerdasan, kecerdikan itu harus digunakan. Nah, itu pendekatan analisis yang komprehensif dan rasional. Itu catatan saya seputar Charlie Chandra dan Salam Merah Putih.